Puji Tuhan. Iya, waktu saya berdoa, Tuhan apa ya firman-Nya? Oh sorry, sebelumnya saya mau kasih congratulation buat grup Komsel yang baru, saudara. Ada lahir Komsel baru, Komselnya badminton yang diorganize oleh Ardi dan juga dibantu oleh Yeni. Kita beri tepuk tangan buat Komsel mereka. Wow, Sohan juga nanti akan bantu ya, luar biasa. Ini nggak di-translate nih. Oh, sorry yang translate. Oh kamu ya? Tahu diri, udah ke sana. Thank you Fredro, karena Pak Kom lagi nunggu istrinya di rumah sakit, jadi Fredro yang akan menggantikan. Thank you Fredro. Oke, kembali ke topik ini. Saya berdoa di hari Senin, saya kira pengkhotbah juga sama ya. Tuhan apa sih yang akan dikhotbahkan di hari Minggu? Dan itu yang paling penting saudara, itu yang paling sulit. Karena kalau belum ketemu, Tuhan belum kasih wahyunya, maka kita blank. Mau khotbah apa gitu loh. Ya, jadi saya percaya para pengkhotbah paling sulit menemukan apa Tuhan kehendakmu gitu loh. Dan hari Senin saya menemukan tentang cinta saudara, cintanya Tuhan. Mau bicara tentang cinta Tuhan tanpa ingat bahwa ada Valentine gitu loh. Jadi pas mendekati Komsel, ribut-ribut soal Valentine, ternyata Tuhan ini pas ya memberikan ide kepada saya tentang cinta ya, pas dengan hari Valentine gitu. Puji Tuhan, saya nggak tahu apakah saudara merayakan Valentine atau tidak. Tadi saya tanya Lila biasanya kan paling ini dengan dress code. Ya kemarin waktu acara Shannon juga dibilang dress code-nya apa? Paling mikirin dress code gitu loh. Jadi saya tanya Lila, tumben nggak pakai pink gitu loh. Tapi dia pintar jawabnya. Kan Valentine-nya kemarin katanya. Tanggal 14 katanya ya. Iya puji Tuhan. Dan saya Valentine ini teringat 5 tahun lalu saya bervalentine di Bali ya. Bukan bersama Yoki, tapi bersama Andre, Lydia, Kristi ya. Waktu ada pernikahan Ana menikah di hari Valentine saudara. Jadi saya ingat waktu itu belum COVID tapi sudah beberapa orang pakai masker. Saya belum pakai masker, saya lihat kok orang pada pakai masker kenapa ya, udah takut COVID ya gitu. Tapi begitu pulang dari Indonesia, gak lama, itu tahun 2020, langsung wah masker semua. Ya, puji Tuhan. Oke, berbicara tentang cinta ya. Apakah itu cinta? Tentu saudara bisa menjawab. Ya, karena saudara, saya yakin setiap kita mengalami cinta. Cinta bukan perkara seorang pria dan seorang wanita saja, tetapi cinta melingkupi banyak lapisan. Setiap manusia mengalami cinta ya. Dari mulai bayi sampai nenek-nenek ya. Opa-opa di sini cuman Pak Wi. Sampai yang sudah senior pun tahu arti cinta. Shannon lagi mengandung ya. Dia juga mencintai babynya ya. Dari yang biasanya ngopi sehari bisa 3-4 kali, ya sekarang ngopi cuman sekali. Begitu ya Pak Wat, katanya orang hamil nggak boleh banyak kopi ya. Iya. Jadi saking cintanya sama bayinya, makannya ditata yang sehat-sehat semua. Hari-hari ini menjelang kelahirannya, ya dia tentu anak muda sekarang belajar dari YouTube Kak. Ya, semua tahu. Lagi makan kurma, ya dates. Sehari 6 biji, saudara. Sekali makan 6 biji. Ya, katanya untuk ini, untuk itulah. Ya. Dan semua dilakukan karena dia mencintai babynya, ya, menyayangi babynya. Itulah cinta. Dan didefinisikan atau definisilah ya.
bahwa cinta adalah emosi yang kompleks ya. Kompleks yang banyak kaitannya ya, banyak faktornya yang dapat melibatkan perasaan. Ya, ini tahu semua lah ya. Cinta itu walaupun cinta kata kerja saudara ya, kalau saudara lihat love itu kata kerja, tapi cinta melibatkan perasaan. Ketika seseorang jatuh cinta, dia akan kayaknya nggak pernah udah jatuh cinta nih. Oh, berdebar-debar. Berbunga-bunga juga ya, berbunga-bunga ya. Bahkan dulu ada lagu Titik Puspa, berjuta rasanya ya. Jatuh cinta berjuta rasanya katanya. Ya, itulah perasaan cinta. Saya nggak tahu setelah suami istri sekian lama apakah masih berjuta-juta atau sudah tinggal sudah tinggal ya. Tapi enggak loh. Saya sama Yoki sekarang semakin digandeng loh. Betul. Takut jatuh. Pasangan itu lucu ya. Awalnya mesra, kemudian gandeng anak kan. Punya anak kan gandengnya anak saudara ya. Papanya gandeng anak satu, mamanya gandeng anak satu. Ya. Tapi setelah anak-anak besar dan anak-anak sudah tidak sama dengan orang tuanya, kami bergandengan lagi ya dengan tambahan motivasi seperti Sophie. Takut jatuh. Oke. Jadi cinta melibatkan perasaan, saya kira semua juga mengalami ya. Rasanya tadi Lani bilang berdebar-debar ya. Dulu Lani kayak saya dengar ceritanya kayak film India. Pakai kordeng gitu, ngeliat di kordeng kalau nggak salah gitu ya. Oke, ada perasaan gitu. Terus kalau nggak apa dulu belum WA-WA-an kali ya. Dulu apa ya Lani ya, zaman Lani ini surat-suratan. Oh ya? Waduh, lebih keren loh. Zamannya ibu pakai HT katanya. Break gitu ya. break. Oke. Jadi, tapi yang dulu sebelum ini ibu-ibu termasuk modern. Sebelumnya cuman pakai surat. Makanya dikenal surat cinta ya. Warnanya apa saya nggak tahu deh. Pink, ada yang biru muda katanya. Oke, jadi makanya ada lagu apa ya? Iya. Mr. Postman. Mr. Postman. Jadi Mr. Postman ditunggu-tunggu. Kapan ini ya tukang pos lewat. Karena nunggu surat yang warna pink atau biru. Ya, itulah perasaan. Kemudian ada keterikatan. Ya, dua hati itu menjadi terikat. Karena ada rasa cinta di antara dua orang atau lebih lah ya. Lebih bukan berarti cinta yang asmara. Tapi bisa cinta yang lain-lain. Nanti kita jelaskan ya. Ada keterikatan antara dua orang itu. Nah kalau dua orang itu mulai jatuh cinta tentu seperti khotbahnya Ibu Tin, ya fokus kepada satu orang. Ya. Ibu Tin walaupun tadi bilang Roro ganteng nggak dilirik karena sudah fokus sama pria ganteng satu ini. Ya. Jadi kalau Bu Tin pas ngelihat kamu jangan GR ya, fokusnya ke Oke. Ada keterikatan, aku sudah punya ikatan dengan pasangan. Kemudian ada keintiman. Ada keintiman, udah mulai sering ketemu, sering ngobrol-ngobrol, sering ngomong-ngomong. Ya itu wajarnya orang jatuh cinta. Dan kemudian ada komitmen saudara ya. Kunjungan pacar, wakuncar. Dulu ngomongnya wakuncar Bu ya. Nggak tahu, orang-orang pada nggak tahu kali. Wakuncar, wajib kunjung pacar. Waktu bukan wajib. Oh, saya pikir kewajiban. Jadi waktu sama Yoki, aduh saya pikir ini wajib nih. Waduh, pantesan saya berbeban berat, saudara. Oh, waktu bukan wajib. Oh, dulu saya pikir aduh kewajiban lagi nih. Oke, ada komitmen untuk kunjungan, ada komitmen untuk say hello, ya. Karena kalau nggak say hello, biasanya yang perempuan pusing saudara. Loh kok tumben nih biasanya jam habis makan malam
ting dong atau kring bunyi, ini kok nggak ada gitu ya. Pusing, apa jangan-jangan udah nggak cinta lagi gitu ya. Ada sebuah komitmen yang dilakukan oleh orang yang sedang mencintai gitu ya. Oke. Nah, dari mana datangnya cinta? Nah, jawab masing-masing saudara. Nggak usah ngomong, itu rahasia perusahaan. Dari mata turun ke hati. Dari dompet turun ke hati. Iya, wah. Dari mata turun ke dompet. Waduh. Iya, iya. Ada sih, memang ada ya dari dompet turun ke hati ada nggak? Oke, nggak apa-apa lah. Kalau memang itu awalnya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan nanti, Oke. Jadi jawab masing-masing dari mana datangnya cinta. Cinta adalah emosi yang kompleks tadi ya, yang kombinasi dengan berbagai faktor seperti pengalaman pribadi ya. Kemudian naluri biologis, ya naluri biologis kok nggak kayak binatang ya. Kalau binatang itu anjing, ketemu anjing laki nih ya, ketemu anjing perempuan mana aja dihantam saudara. Ya itu anjing. Tapi kalau manusia beda, manusia punya naluri biologis yang tertentu nih. Ini kok rasanya sama ini naksir gitu ya, sama yang ini kayaknya enggak gitu ya. Ada naluri biologis, kemudian ada interaksi sosial ya. Saling berinteraksi mulai dari lirik-lirikan, kemudian mulai colek-colekan, mulai ngomong dan lain sebagainya ya. Kemudian ada keyakinan spiritual, imannya sama ya. Saya sama Yoki mantap di sini saudara, imannya sama. Jadi kami sama-sama punya satu visi dalam hal kerohanian ya. Jadi itulah kemudian datangnya cinta. Awalnya Yoki hadir di persekutuan di rumah saya, saudara. Saya membuka persekutuan, datanglah Yoki dan kawan-kawan. Lalu saya hanya melihat, kayaknya boleh nih. Kayaknya boleh. Cari tahu nomor teleponnya, di kontak gitu loh. Ya, masing-masing nggak tahu umurnya, saudara. Saya nggak tahu umurnya Yoki, mungkin Yoki nggak tahu umur saya. Sampai akhirnya buka-bukaan kartu, ternyata Yoki masih muda banget. Dia waktu itu umur berapa Yoki ya? 19? 19 saudara. Masih kecil ya, 19 ya. Tapi karena dia punya keyakinan spiritual, jadi kelihatannya udah dewasa banget saudara. Bukan tua, bukan. Ada Yoki loh, hati-hati. Dia nggak kelihatan tua, kelihatan mature. Aduh, bahasa halusnya mature gitu. Saya pikir dia tuh sepantar lah sama saya. Waktu itu gitu loh. Pas lagi makan ngomongnya umur bener 19 kayaknya enggak deh. Di courting ini. Kan 22 menikah. Ketemu kira-kira 2 tahun, ya 20-an lah. Saya gak kaget saudara. Hah? Masih muda. Saya waktu itu sudah usia berapa ya? 37. Hah? 38. 37, 38 lah gitu. Waduh. Beda banyak ya saya pikir. 17 tahun kan, ya 20, 37, 17 tahun. Jadi waktu saya 17 tahun, dia baru lahir saudara. Tapi namanya dipertemukan Tuhan, usia tidak jadi masalah. Ya, Susan punya pengalaman, usia tidak jadi masalah. Ya Susan ya, dia setia sampai mati. Ini sambil ngomongin Yoki. Susan punya suami juga beda umur. Berapa ya Susan? Lumayan ya, lumayan jauh. Jadi saya sering nanti bakalan ngomong belajar sama Susan. Sampai mati dia setia. Oke.
Oke, jadi kita tahu ya datangnya cinta itu dari beberapa faktor. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah Do you love me? Ya. Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Ya. Do you love me? Ini tema kita, Saudara. Mengapa timbul pertanyaan gitu loh. Pasangan katakan, mengapa sampai bertanya, do you love me? Apa kamu benar-benar mengasihi aku? Saya nggak tahu orang Indonesia apakah biasa nggak ngomong love-lovean seperti ini. Biasa nggak? Coba tolong dong yang pengalaman. William pernah ngomong nggak I love you sama Rosie? Pernah? Serius? Pernah Rosie? Pernah nggak Rosie? I love you pernah? Pernah, aduh bersyukur lah ya. Kalau saya love kan katanya kata kerja, jadi saya nggak pernah ngomong tapi saya kerja aja. Oke. Oke. Sekarang pertanyaannya, William kenapa kamu harus ngomong? William enggak ya, William ngomong I love you ya. Ada enggak yang pernah bertanya, do you love me? Kamu suka enggak sama saya? Kayaknya Lani pernah deh. Pernah enggak Lani? Enggak ya? Nanya Fajar, enggak ya? Awal-awal gitu ya. Terus terakhir ngancam ya kalau nggak salah. Kalau lu nggak mau, kalau lu nggak ada keputusan, gue ambil keputusan lain. Kayaknya kesaksiannya begitu. Oke, ya. Jadi sering kali orang bertanya, do you love me? Kamu suka nggak? Sayang nggak sama saya? Ternyata ada beberapa jawaban ya. Ada perasaan tidak aman. Apakah pasangan kita masih cinta apa enggak? Dan biasanya wanita ya yang pakai perasaan. Setelah menikah mungkin istri bisa bertanya, apakah suami saya masih cinta enggak? Ya, karena ya bisa aja lah ragu-ragu gitu ya. Sehingga bisa bertanya, do you love me? Do you still love me? Ya. Kemudian pertanyaan ini karena ingin memastikan bahwa apakah pasangannya masih peduli enggak, ya. Ketika suami istri semakin sibuk, baik oleh anak-anak, baik oleh pekerjaan, kemudian biasanya wanita akan, aduh kok dulu kayaknya suka ngomong sayang-sayang gitu ya. Kok sekarang kok kayaknya sibuk dengan pekerjaan, nggak pernah beliin makanan, nggak pernah beliin sesuatu gitu ya. Mulai ragu-ragu, mulai bertanya, do you love me? Kemudian yang terakhir dikatakan ingin mengetahui apakah pasangannya siap untuk ke level berikutnya. Ya, ini yang pacaran, yang sedang menuju kepada pernikahan. Sebenarnya pasangan gua tuh benar-benar cinta nggak sih sama saya? Kalau ya kayak si Lani. Kalau lu mau jalan, kalau enggak ya gua mau cari yang lain. Kayaknya Tante Lina juga pernah begitu deh. Lu kalau mau terus sama gue ya ambil keputusan. Nah itu dia. Ancamannya pulang ke Indo. Untung si Bill lakinya nggak jawab, pulang ge sana. Kalau begitu, wah rugi deh ngomong begitu ya. Oke. Oke, jadi pertanyaan do you love me juga ingin mengetahui pasangannya siap gak untuk dibawa kepada level berikutnya, baik pernikahan dan selanjutnya. Oke, nah ayatnya yang akan kita baca pada sore hari ini adalah 3 ayat saja, kalau bisa baca sama-sama saudara, Yohanes 21 ayat 15-17, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang terakhir, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi waktu Yesus menampakkan yang ketiga kalinya setelah kebangkitannya, dia menjumpai murid-muridnya di pinggir pantai. Dia melihat murid-muridnya sedang mencari ikan, saudara. Ya, Petrus ini yang memang paling vokal, paling leader. Petrus bilang, aku mau mencari ikan. Dan semua murid-muridnya, beberapa muridnya ada kira-kira 5-6 mengikuti Petrus untuk mencari ikan. Dan sementara mereka mencari ikan dan tidak mendapatkan satu ekor ikan pun, datanglah Yesus menjumpai mereka. Ya, dari kejauhan kira-kira 1 mil dari pantai, mereka sedang di tengah laut. Yesus berbicara. Yesus mengatakan, hai anak-anak, apakah engkau mempunyai lauk pauk? Dan kemudian singkat cerita, Yesus menyediakan makanan bagi mereka dan mereka kemudian menangkap 153 ikan sampai jalannya hampir koyak. Ya, setelah Yesus mengatakan, lemparlah jalamu di sebelah kiri gitu ya. Oke. Nah, di dalam pertemuan dengan murid-murid yang kemudian mendarat di pantai, ya Petrus langsung pakai baju, waktu itu dia nggak pakai baju dan dia lari setelah tahu bahwa itu Yesus. Dia menjumpai Yesus dan terjadilah sebuah percakapan yang kita baca tadi. Ada pertanyaan dari Yesus sendiri, apakah engkau mengasihi aku? Ya, dan ditanya sampai 3 kali kepada Petrus. Bahkan pertanyaannya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua, lebih daripada murid-murid yang lain? Lalu Petrus sedih karena ditanya sampai 3 kali, saudara. Ya, saya percaya kalau saudara ditanya sampai 3 kali tentu ini bukan perkara yang tidak serius, sangat serius. Dan Petrus menyadari bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sedang meragukan kasih Petrus kepada Tuhan Yesus. Oke. Kita tahu bahwa ada jenis kasih atau cinta dalam Alkitab. Yang pertama tentu kasih agape, saudara. Kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat. Ya, kamu mau baik atau enggak baik sama saya tetap mengasihi kamu. Ya, kasih yang bisa mengasihi musuh. Ya, jadi kalau saudara tidak punya kasih agape, boro-boro saudara bisa mengasihi musuh, enggak bisa. Ya, banyak orang yang berpikir, gue baik sama lu karena lu baik sama gue. That's it. Kalau lu gak baik sama gue, aku gak baik sama lu. Itu bukan agape, saudara. Ya. Jadi kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Saya tadi menceritakan Shannon, seorang ibu yang sedang mengandung sampai dia melahirkan. Dia begitu punya cinta agape. Ya. Baik ibu yang Kristen maupun yang tidak Kristen. Yang mengenal kasih Yesus maupun tidak, dia memiliki cinta yang tidak bersyarat. Saya ingat ketika pengalaman kami, Yoki waktu punya baby, ya, dia jam berapa saja kalau waktunya menyusui atau bayi nangis, waktu bayi masih butuh susu, seorang ibu akan terbangun secara otomatis. Ya, beda sekarang setelah anak-anak besar, boro-boro dia bangun, saudara. Ya. Tapi waktu bayi masih tidak berdaya, seorang ibu punya kasih agape, tidak peduli kurang tidur, tidak peduli bahkan ketika melahirkan, itu pun ada kasih agape, saudara. Karena dia berjuang, ya, ibu saya sering ngomong begini, kamu harus sayang sama orang tua.
Kamu harus hormat sama orang tua, khususnya kepada ibu. Karena waktu melahirkan itu berjuang dengan maut. Apa dia bilang selalu katakan nyawanya di ujung rambut katanya. Hampir sering kali ngomong begitu. Saya kadang nakal juga saudara. Siapa suruh melahirkan, saya bilang gitu. Siapa suruh punya anak, saya kan gak mau. Kamu yang mau, saya kadang-kadang saya nakal begitu. Tapi kita mesti menghargai bahwa memang ketika seorang ibu melahirkan anak, memang dia berjuang ya. Satu kali CNN ditanya sama salah satu orang yang datang di rumah kami. Dia tanya gini, dia bilang, takut enggak untuk melahirkan gitu. Udah punya rasa takut enggak? Si CNN orangnya kan, saudara tahu sendiri ya, dia nggak bisa diginiin gitu saudara. Don't talk about that. Langsung dibilang don't talk about that. Orangnya sampai nggak bisa ngomong saudara. Karena memang saya percaya setiap ibu yang akan melahirkan pasti ada perasaan. Apa yang terjadi nggak tahu. Ya. Saya nggak tahu hatinya Yogi waktu melahirkan, tapi waktu Yogi melahirkan, yang saya ingat yang kedua, karena yang kedua itu gampang ketimbang yang pertama gitu ya. Anak kedua lebih gampang lah ya, sudah jalannya udah ada saudara. Dia malah ketawa saudara, sampai dokternya bingung. Loh kok ibu ketawa? Waktu melahirkan nih, dia ketawa. Ya puji Tuhan dia selalu berdoa katanya angkat rasa sakit. Dan waktu itu dia tidak merasakan sampai jerit-jerit gitu enggak. Saya enggak tahu dia yang merasakan. Kasih agape adalah kasih atau cinta yang tidak bersyarat dan itu cinta Tuhan kepada saudara dan saya. Kemudian yang kedua adalah kasih fileo. Ya, fileo adalah cinta persaudaraan atau persahabatan yang melebihi ikatan keluarga. Ya, saudara pasti punya sahabat, punya teman dekat ya. Satu contoh Ibu Hatin dengan Ibu Lili. Ibu Lili bukan ibunya, tapi ikatannya seperti seorang keluarga, seperti keluarga, ya. Gak ada hubungan darah, tapi seperti keluarga, itu fileo. Ya. Kemudian ada storge, cinta kasih yang ada dalam keluarga, ya, anak dengan ibu, bapak, pokoknya yang dalam keluarga itu ada kasih yang namanya storge dan yang terakhir adalah eros, cinta yang berhubungan dengan hal-hal yang romantis seksual ya. Ini semua ada di Alkitab dan semua diperlukan ya. Kita harus mempunyai semua. Salah satunya eros adalah untuk bisa berketurunan. Tanpa eros ya nanti nggak ada keturunan saudara ya. Nah saya hanya ingin melihat dua hal ini. Yang merah dan yang hijau ya. Yang merah agape, yang hijau adalah fileo. Ya, saya mau kembali ke ayat tadi. Ketika Yesus bertanya yang pertama kali, Yesus menggunakan kata mengasihi yang bahasa aslinya adalah agape. Ya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape aku? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tidak bersyarat? Lalu jawab Petrus yang hijau. Yang hijau apa tadi saudara? Fileo. Petrus menjawabnya, enggak apple to apple saudara. Enggak sama dengan apa yang diminta oleh Yesus. Dia hanya bilang, aku fileo kamu. Enggak seimbang ya. Enggak seimbang. Ya kayak saudara, misalnya pasangan saudara, aku cinta sama kamu. Iya aku tahu, aku sayang gitu. Enggak seimbang. Maunya cinta ya dia jawab dengan cinta. Tapi Petrus menjawab hanya fileo, aku fileo kamu Yesus. Kemudian yang kedua Yesus masih menggunakan kata agape. Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau agape aku? Mencintai aku tidak bersyarat. Petrus menjawab lagi dengan kata fileo. Tuhan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku fileo kamu. Dia enggak pernah menjawab atau dengan berani sama dengan agape. Ya, dia hanya fileo saja. Fileo apa tadi? Kasih yang hanya ikatan persaudaraan, ya, persahabatan dan persaudaraan. Dan yang terakhir,
Tuhan tanya lagi, tapi Tuhan menurunkan derajat, saudara. Tuhan tahu bahwa Petrus tidak mampu mengasihi Yesus dengan cinta yang tidak bersyarat. Dia hanya mampu mencintai Yesus dengan phileo, dengan tingkat sahabat atau persaudaraan. Sehingga Yesus mengerti, saudara, kondisi Petrus dan dia turunkan, it's okay. Ini bahasa saya. Yesus, it's okay kalau kamu gak bisa agape saya. Oke lah, phileo saya. Ya, Yesus ingin menegaskan lagi, walaupun sudah dijawab phileo ya saudara ya. Ya, apakah engkau phileo aku? Luar biasa. Tuhan turunkan derajat kasihnya. Dan kemudian Petrus menjawab, Tuhan engkau tahu, aku phileo. Ya. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Kita akan melihat latar belakang mengapa Petrus sampai tidak bisa menjawab dengan agape. Menjawab cinta yang tidak bersyarat. Kita ingat bahwa kisah Petrus tentang dia telah menyangkal aku 3 kali ya. Ya, jadi kita baca saja. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kuberikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Satu kali Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi ya. Kata pergi itu menyiratkan bahwa dia akan mati disalib dan pulang ke sorga, saudara. Dan Petrus ini ya vokal, tadi saya katakan vokal. Dia bilang, aku akan ikut, ya, aku akan ikut sekarang dan memberi nyawaku bagimu, ya. Tapi ternyata Petrus gagal, saudara. Ya, ketika Yesus mulai diadili di pengadilan. Ada satu wanita kecil, saudara, hanya mengatakan, aku melihat orang ini bersama-sama dengan Yesus yang sedang diadili. Hanya wanita kecil yang cuma ngomong begitu. Petrus katakan, aku tidak mengenal dia. Sampai 3 kali dia menyangkal Yesus, maka Petrus mendengar kokok ayam dan dia teringat perkataan Yesus dan dia menangis. Petrus tidak bisa mengatakan aku agape engkau. Karena dia tahu bahwa kasih dia terbatas. Ketika menghadapi hidup dan mati, dia tidak berani mengaku bahwa Yesus adalah sahabat dia. Bahwa Yesus adalah Tuhan atau Nabi. Dia tidak mengakui bahwa dia kenal dengan dia. Ya. Itu sebabnya Yesus mengerti mengapa Petrus tidak bisa mengatakan agape kepada Yesus. Dan dia mengerti. Dia turunkan derajatnya menjadi phileo. Oke, sekarang kita bicara kekuatan cinta. The power of love. Ya, ini luar biasa banget, saudara. The power of love, ya. Saya tadi katakan bahwa yang pertama adalah memberikan dampak besar pada kehidupan manusia. Seorang bayi ketika tidak diberikan kasih oleh orang tuanya, oleh ibu atau ayahnya, ya, katakan terlalu sibuk atau ibunya kurang begitu memperhatikan anak. Ada ibu-ibu yang atau bapak yang seperti itu. Ya, saya berharap nggak ada di tempat ini, tapi ada, saudara, ya. Dan bayi yang tidak diberikan kasih yang cukup, menurut survei, ketika dewasa banyak yang mengalami masalah mental. Banyak mengalami anxiety, depresi, dan lain sebagainya. Karena ketika bayi itu membutuhkan kasih, tidak didapatkan, saudara. Ya, jadi luar biasa dampak daripada kekuatan cinta. Kemudian memungkinkan mereka mengatasi tantangan. Ya, ketika kita mencintai seseorang, katakan anak kita lah yang paling gampang, saudara. Waktu sebelum pesta kemarin, baby showernya Shannon, semua dikerjakan sendiri. Dia membuat sabun sendiri, saudara, cetak sendiri, yang kayak bear gitu.
Terus itu semua cetakan, saudara. Dibuat semua. Padahal mesin saya sedang rusak, saudara. Beberapa hari sebelumnya dia sudah ngomong, "Pak, bisa nggak you print?" Bisa, tapi mesin saya lagi rusak. Tunggu teknisi hari Jumat sore baru datang. Padahal Sabtu akan dipakai. Cetakannya banyak. CNN ini orangnya perfect, agak perfeksionis. Semua, yang susah-susah lagi, saudara. Dia hanya mengambil dari internet, saya yang harus menerjemahkan supaya mesin printing bisa ngeprint. Wah, itu butuh waktu. Tuhan tolong, teknisi datang, selesai kira-kira habis komsel ya. Habis komsel itu baru selesai, jam 9 malam. Cetakannya banyak, saudara. Itemnya ada 13 item cetakan. Kalau bukan anak, mungkin saya bilang, "Sorry, I can't do it." Akhirnya saya ngeprint. Sampai jam 12 malam belum selesai. Saya bilang, "Shannon, ini sudah jam 12. Papa janji besok bangun pagi, Papa akan print lagi." Dan saya lakukan itu. Ya, itu karena apa? Karena cinta, saudara. Dan saya percaya semua di sini pernah punya pengalaman. Ibu-ibu punya pengalaman. Ibu Tante Lina juga pengalamannya luar biasa. Bagaimana membawa anak ke Australia. 5 semua ya. 4 anak. Kocar-kacir. Sampai kerja lupa. Ada yang lupa. Nggak boleh ngomong di sini. Sampai kerja ada yang lupa, saudara. Saking apa ya, orang Jawa bilang mobat mabit, apa orang? Pontang panting. Demi anak, demi cinta anak. Dia sudah di Australia, dia ingin menyatakan cintanya kepada anak. Membawa anak-anak yang di Indonesia, yang ditinggalkan bisa sampai di Australia. Dan oleh karena cinta, Tante Lina pontang panting. Dan semua anak-anak bisa ada di sini dan hidup survive. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat ibu-ibu dong. Ya. Si Awan juga sama, semua sama ya. Karena cinta mereka lupa waktu, lupa tenaga. Lupa sesuatu. Nanti tanya, apa sih sesuatunya? Menarik sekali, saudara. Lupa apa sih tante yang sesuatu itu? No, enggak. Lupa makan mah biasa. Lupa apa mah biasa. Ini enggak biasa, saudara. Lupanya enggak biasa. Tanya pada orangnya. Kalau saudara penasaran ya. Yang tahu cuman 3 orang ya. Fajar tahu enggak? Enggak tahu ya? Tahu? Oh, diam. Oke. Kemudian kekuatan cinta menginspirasi tindakan kebaikan, saudara. Ya, kalau saudara punya cinta pasti saudara ingin berbuat baik kepada orang yang saudara cintai. Ya, kemudian menyembuhkan luka. Ya, orang kalau ada luka batin ketika saudara cintai, kasihi, dia akan sembuh, saudara. Kemudian membina hubungan yang kuat ya. Oleh karena cinta maka terjalin hubungan di antara satu dengan yang lain ya. Yang pada akhirnya kita bisa ngomong bahwa kekuatan dahsyat yang dapat memotivasi dan mengubah individu dan komunitas. Itulah kekuatan dari cinta, saudara. Oke. Nah, hukum kita di perjanjian baru adalah hukum kasih, hukum cinta, saudara. Ya, kita akan membaca, ya saudara tentu sudah hafal, Markus 12:30, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, kembali saudara, yang merah ini apa saudara tadi?
Agape, ya, agape. Tuhan tahu bahwa ketika bangsa Israel diberikan perjanjian lama, hukum-hukum Taurat yang jumlahnya 613, itu tidak berhasil. Mereka sangat sulit melakukan hukum-hukum yang ada di hukum Taurat. Sehingga satu kali Tuhan mengatakan, marilah datang kepadaku. Engkau yang letih, lesu, lelah, dan berbeban berat. Dalam artian mereka terlalu berat menanggung hukum Taurat. Harus melakukan ini dan itu. Peraturannya banyak. Sanksinya banyak. Terlalu sulit. Tuhan bilang, marilah datang kepadaku. Dan Tuhan mengatakan ada dua hukum. Yang dikatakan yang kau pikul itu enak. Yaitulah kasih. Tuhan tahu bahwa manusia tidak akan bisa melakukan peraturan, saudara. Semakin dilarang manusia, semakin apa, saudara? Semakin jadi. Itulah manusia, ya. Dikasih peraturan, pengennya melanggar. Dan itu Tuhan tahu bahwa manusia gagal untuk diberi peraturan, sehingga Tuhan mengatakan ada satu hukum yang pasti kamu disanggupkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Yaitu hukum kasih, saudara. Secara gampang seperti tadi yang saya contohkan. Ketika kita mengasihi seseorang, enteng, saudara. Saya selalu ingat bagaimana Fajar, ini Romeo and Juliet-nya kita. Kalau Lani udah ngomong nih kok, Jar. Misalnya aja, ini pengen ada pergaulan nih misalnya nih saudara. Fajar bilang, aku gak bisa tidur kok kalau belum dikerjain. Ya, bukan karena takut, jangan saudara, oh dia takut istri tuh. No, dia sayang sama Lani. Dia cinta sama Lani. Sehingga dia ingin melakukan apa yang menjadi keinginan daripada orang yang dicintai. Dan Fajar tidak akan mengeluh. Ya tentu bukan sama Lani aja. Ya. Baik ya Bu orangnya ya. Mertua bilang baik. Ini di sini banyak mertua yang sayang sama mantu. Ya. Bayangin mertua mana yang ulang tahun mertuanya sengaja datang dari Indonesia. Yuhu! Mantuku mau ulang tahun. Banyak mertua baik. Ya mertua saya juga baik. Saya jadi mertua juga pengen baik sama mantu. Harus ya Bu ya. Oke. Hukum kasih adalah hukum yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Berbeda dengan hukum Taurat yang tanpa kasih adalah peraturan-peraturan, kewajiban-kewajiban. Banyak kita gagal, ya. Karena tadi dikatakan bahwa semakin dilarang kadang orang semakin kepingin melanggar, saudara. Ya. Sehingga Tuhan tidak mengatakan bahwa apa ya di sini selain kasih. Ya, saudara bisa isi hormatilah Tuhan. Ya, saudara bisa isi ya mau apalah, sayangi mirip-mirip kasih nih. Tuhan tidak mengajarkan yang lain, tapi Tuhan mau saudara dan saya mengasihi Tuhan. Sebab dengan mengasihi Tuhan, kita akan dimampukan melakukan apa yang Tuhan mau. Dan dengan senang hati, seperti Fajar tadi.
Juga karena kasih Tuhan yang ada pada Fajar, dia juga mengasihi kita semua, mengasihi saya. Ya. Jadi waktu itu saya ingat pagar kami disambar geledek, saudara. Jadi bukan cuman temannya Yogi, bukan teman customer ya. Orang tua dari anak asuh Yogi yang kena petir, yang meninggal di mana tuh? Narelan ya, Kaudor. Ya. Pagar saya kena geledek, jedar, dan tahu-tahu roboh. Wah serem ya, Australia serem loh saudara. Saya membayangkan kalau saya ada di situ ya kena itu. Oleh karena dia mengasihi saya, dia ngebenerin saudara. Dan dia tidak mengeluh. Nggak tahu ya kalau di rumah, aduh gue capek lah nih, gara-gara korupsi, punggung gue jadi pegel. Nggak tahu deh, nggak pernah Bu ya. Dibela terus. Oleh karena kasih, ya. Pokoknya kalau saya bisa bantu, saya bantu kok, selalu itu. Ledeng. Jangan promosi, nanti semua kontakin Fajar terus. Sekarang dia sibuk, ya dia sibuk. Dulu dia oke lah ada waktu. Oleh karena kasih saudara, kita melakukan enteng. Gak terpaksa, dengan senang hati. Makanya Tuhan bilang, kasihilah. Ya, dia tidak minta hormatilah. Dia tidak minta sembahlah. Enggak, dia tidak minta yang lain-lain. Hanya kasih, agape, kasih yang tidak bersyarat. Kasih dia. Kita nggak bisa bilang, Tuhan kok menuntut kasih dari kita. Kok kayaknya kita harus mengasihi dia. Ada lagu yang kemarin dinyanyikan oleh Yogi kalau nggak salah. Jesus loves me. Terus? For the Bible tells me so. Okay. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Oh, bukan. Ada yang kita mengasihi karena dia sudah mengasihi kita. Lagunya apa lupa saudara ya. Sekolah minggu kalau nggak salah. Oke. Iya, kita mengasihi karena dia lebih dulu mengasihi kita saudara. Tapi nanti ada jawabannya ya. Nanti ada. Oke. Yohanes 14:23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Ya jadi jelas seperti yang saya katakan tadi. Untuk mengikuti Tuhan, untuk menjadi murid Yesus, untuk tunduk kepada firman Tuhan, jelas bahwa modalnya adalah mengasihi. Tanpa mengasihi Tuhan, saudara sama dengan bangsa Israel di perjanjian lama. Hanya peraturan, ke gereja peraturan, karena diatur. Berdoa peraturan, orang Kristen kan harus berdoa. Mau tidur harus berdoa, kalau ingat saudara. Peraturan. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tanpa disuruh, saudara kepingin sendiri. Kepingin ke gereja tanpa disuruh, kepingin. Karena di situ yang aku cintai sedang beracara. Karena Yesus sedang beracara di tengah-tengah ibadah. Dia hadir di tengah-tengah kita. Aku ingin ketemu dia. Karena mengasihi saudara. Tapi kalau saudara tidak mengasihi, berat.
Ke gereja berat, saudara. Udah minggu sore lagi. Terpaksa. Berat. Mau doa, bangun pagi, aduh rasanya berat, saudara. Kepengen cepat-cepat kerja, ya, seperti klipnya Pak Fajar. Tuhan Yesus sudah nunggu, dia nyerocos, terus tahu-tahu Tuhan Yesus mau ngomong, sorry saya harus pergi. Karena enggak mengasihi Yesus, karena enggak cinta sama Yesus. Barang siapa tidak mengasihi, tidak menuruti firman-Ku. Ini real, saudara. Kenyataan dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, boro-boro kita tunduk kepada firman Tuhan. Ya, tadi analoginya kan saya dengan anak lah, Ibu Lina dengan anak sih. Karena kasih, maka kita bisa mengikuti apa yang tadi Fajar juga contohnya. Tapi kalau saudara tidak mengasihi Yesus, saudara sulit sekali. Itu sebabnya banyak orang yang melanggar firman Tuhan karena kurang mengasihi Yesus. Banyak orang yang tidak bisa menuruti firman Tuhan karena tidak bisa mengasihi Yesus. Dan saya bisa mengerti. Tanpa mengasihi, tidak mungkin kita bisa sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Saudara hanya respect, yes respect. Tapi respect gak cukup, respect temporary saudara. Ketika kita ingat, kita bisa ingat firman. Tapi kalau enggak. Tapi kalau cinta, selalu setiap kali teringat apa yang Yesus ngomong. Apa yang firman itu bicara. Itu ada, saudara. Sebelum kita berdosa pun, suara itu akan terdengar. Hei, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Sebelum kita marah atau mungkin ada yang mau pukul musuh kita. Dan kita akan mendengar. Karena kita cinta kepada yang punya firman, saudara. Jadi jelas, saudara ya, tanpa mengasihi Yesus, kita tidak mungkin bisa taat kepada firman. Modal kita untuk taat kepada firman, kalau kita mengasihi Yesus. Nah, ini dia nih. Saya kaget loh. Kaosnya baru diterima, tahu-tahu, loh kok udah ada yang pakai orang lain ya. Ini kaos yang Ibu Tinanya waktu Linda bawa, di sebelahnya ada kaos. Ibu Tinanya itu apa? Ini kaosnya Bu. Seragam untuk krus. Tulisannya Yohanes 3 ayat 16. Tapi saya minta nanti yang krus harus hafal loh ayatnya. Bahasa Inggris ya. Nanti kalau orang nanya, what is that? John 3:16, I don't know. Gimana? I don't know. Ask my pastor. Pastornya taunya bahasa Indonesia. Aduh, tambah kacau lagi ya. Saya mau coba hafalin bahasa Inggrisnya. Nanti kalau saya ditanya, Pak Kom mana Pak Kom? Translate Pak Kom. Ya, translate Yohanes 3:16. Coba kita hafal enggak ya? Yohanes 3:16 ya. Coba ya, yang hafal yang enggak apa-apa. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, intinya begitu. Ya. Oke, lumayan lah hafal. Oke. Karena begitu besar kasih Allah, agape Tuhan,
kasih yang tidak bersyarat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati bagi saudara dan saya. Dan itu sudah dinyatakan oleh Allah Bapa kira-kira 2000 tahun yang lalu. Untuk setiap pribadi kita yang percaya kepada Yesus, dia mati supaya saudara dan saya tidak dihukum. Supaya saudara dan saya kelak mati masuk surga. Itu kasih yang terbesar. Ada lagunya, kasih yang terbesar. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah yang mengorbankan anaknya yang tunggal agar kita bisa lepas daripada penghukuman. Jadi kita tidak bisa mengatakan, gak fair dong kalau setiap kali kita harus mengasihi Allah terus. Saudara harus ingat bahwa dia sudah mati bagi saudara dan saya. Korban apa yang terbesar? Nyawa. Mau balas dengan apa, saudara? Mau balas dengan apa? Dia sudah mengasihi kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Pertanyaannya, saudara, ketika Tuhan bertanya kepada saudara secara pribadi, do you love me? Do you love me? Saudara bisa menjawab. Biarlah saudara yang menjawab sendiri kepada Tuhan. Ketika Yesus bertanya, do you love me? Mungkin saudara akan menjawab, yes, I do love you. Saya sungguh cinta. Seperti pujian tadi. Aku cinta kepada Yesus. Tapi pertanyaan berikutnya, cinta yang mana? Agape kah? Atau filio? Cinta yang bersyaratkah atau cinta yang tidak bersyarat? Petrus pada awalnya memang filio, saudara. Tetapi kemudian cinta itu meningkat menjadi agape. Sehingga di akhir hidup Petrus mati disalib, bahkan disalib terbalik. Dia merasa, aku tidak layak mati sama dengan Yesus. Aku ingin lebih menderita dari Yesus. Yaitu mati disalib terbalik, saudara. Do you love me? Mungkin di antara kita, mungkin saudara dan mungkin saya masih belum agape, saudara. Masih ada syarat-syarat. Kalau saya diberkati, saya akan bla 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 bla. Kalau saya disembuhkan, saya akan bla 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 bla. Masih ada syarat, saudara. Bukankah itu bukan agape? Belum bicara bahwa nanti di akhir zaman harus ada yang mati syahid, saudara. Kamu percaya Yesus? Mati. Belum sampai ke situ. Di sekarang aja nih, saudara nih. Bangun pagi untuk berdoa. Masih tawar-tawaran. 5 menit lagi Tuhan. Tahu-tahu ketiduran lagi. Masih negosiasi sama Tuhan. Baptis, nah ini mumpung sekalian. Baptis, masih tawar-tawaran. Kita mau baptisan nih. Ada Rosi yang sudah siap dibaptis dengan Erin. Saya berharap ada yang menyusul supaya sekalian, saudara. Ya. Masih tawar-tawaran sama Tuhan. Aduh Tuhan,
Kalau bisa. Saya mengerti saudara, ini bukan penghakiman, tapi saya ingin mengencourage. Sama-sama, saya juga mungkin masih banyak ada di level filio dengan Tuhan Yesus. Tapi saya aku mau mengasihi Tuhan dengan agape, dengan tanpa syarat. Sebab Dia telah mengasihi dengan membuktikan di kayu salib kasih agape. Maka aku pun pingin Tuhan mengasihi engkau dengan agape. Sehingga ketika ditanya, do you love me? Saya bisa mengatakan, I agape you. Bukan I seperti Petrus, filio you. Terakhir, katanya saudara, pengungkapan cinta, ini secara umum saja saudara ya, secara umum bukan Alkitab. Cinta diungkapkan melalui perkataan, ya. Ya tadilah William, I love you. I love you Rosie. Kemudian tindakan. Harus ada tindakan dong, masa love-lovean doang. Ya. Ngomong love sehari berapa kali? Katanya lap-lap meja katanya. I love meja. Oke. Saya ingat kesaksian Sophie ketika baru datang dari Indonesia. Seorang gadis yang masih imut-imut. Belum amit-amit. Sorry Sophie. Ketika dia belanja. Thank you darling. Thank you love. Thank you darling. Berbunga-bunga. Aduh, bule-bule pada senang saya. Kesaksian dia loh. Dia merasa, waduh, di love ini sama bule-bule. Akhirnya dapat bule juga sih. Ya cinta bukan cuma love. Apa artinya love kalau nggak ada action, talk only, not talk. Ya, harus ada tindakan cinta. Cinta juga menghabiskan waktu, saudara. Dulu waktu saya belum menikah dengan Yoki lah, dengan siapa lagi. Belum menikah, pendeta saya pinter waktu ngedorong saya supaya make decision gitu loh. Dia nggak ngomong saya, lu kan udah tua, cepet dong, enggak. Dia bilang gini, brur, panggilnya brur, orang dulu panggilnya brur ya. Brur, bukankah brur akan buang waktu? Harus, apa Wak Kuncar tadi? Waktu kunjung pacar, bawa kemana-kemana, buang waktu. Menikah aja, kan udah di rumah, gak usah kemana-mana. Akhirnya saya nurut saudara, menikah. Dan gak kemana-mana di rumah terus. Sampai kalau diajak Yoki pergi, saya bilang, aduh kamu pergi sendiri. saking dengerin nasihat pendeta, enakan sudah menikah di rumah aja gitu loh. Mencintai, menghabiskan waktu bersama. Ada, apa waktu bersama apa ya? Apa namanya itu? Kebersamaan. Kalau enggak bagaimana? Cinta jarak jauh, remote. Ya enggak bisa lah. Harus ada bersama-sama. Iya dong. Saya percaya setiap kita mudah mengatakan bahwa I love Jesus. Saya mengasihi Tuhan. Kita mudah menyanyikan saya mengasihi Tuhan. Itu perkataan saudara. Kalau benar kita cinta kepada Yesus, harus ada next tindakan apa? Harus ada tindakan yang mengungkapkan bahwa kita cinta kepada Yesus. Yaitu menuruti firman Tuhan tentu.
dan ada kebersamaan dengan Yesus. Bukan habis waktu dengan dunia ini, saudara. Saya tahu kita sibuk semua, tapi harus ingat bahwa hidup kita sementara di bumi ini. Jangan sampai detik terakhir, hembusan nafas yang terakhir kita menyesal bahwa kita habis waktu hanya untuk pekerjaan kita. Tuhan tidak melarang kita bisnis, Tuhan tidak melarang kita bekerja. Bahkan firman Tuhan mengatakan yang tidak bekerja jangan makan. Ya, yang rajin diberkati. Ya, jadi bukannya ngajarin malas, saudara. Ya. Tapi bukan itu satu-satunya yang saudara dan saya harus kejar dalam hidup ini. Jangan habis-habisan waktu kita hanya untuk dunia ini, saudara. Itu bukan ungkapan cinta kepada Yesus. Kita harus bijak mengatur waktu. Ada waktu memang bekerja. Tapi ada waktu bercengkerama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Latih mulai 5 menit, saudara. Saya dulu dapat tips dari pendeta Pastor Ray Kaunang. Gak usahlah kita ngomong, Tuhan Yesus kan bilang, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja. Dan itu jadi patokan, 1 jam kita sama Tuhan Yesus. Berat, 1 jam, mau ngapain diam-diam gitu. Tapi latih 5 menit, saudara. 5 menit. Berdoa. Baca firman boleh, merenungkan boleh. 5 menit dulu, saudara. Sampai saudara ketagihan, oh ternyata enak ya. Rasakan sendiri, saudara. Alami sendiri. Harus ada menghabiskan waktu bersama Yesus. Dalam arti ada waktu yang memang tersedia. Ya. Banyak sih memang nasihat. Ya doakan tidak selalu harus bertekuk lutut kemudian komat kamit itu enggak. Sambil nyetir lah, sambil bisnis lah. Ingat Tuhan Yesus saja udah doa. Ngomong darah Yesus saja udah doa. Orang Manado ini saya ya Lina ya, paling sering ya kaget dikit darah Yesus. Kenapa dikit darah Yesus? Ada waktu khusus. Kalau mau pacaran gak bisa sambil lalu, saudara. Saya yakin perempuan di sini pingin ada waktu khusus. Waktu saya sama Yoki pagi hari, saudara. Kita ngobrol sana, ngobrol sini. Ya. Ada waktu khusus untuk Tuhan. Tuhan mau. Dia kepingin spend time. Oh ya, spend time. Spend time bersama saudara. Cobalah 5 menit dulu. Duduk diam. Dekat kaki Tuhan. Seperti Maria. Yesus mengatakan, waktu Marta komplain, Tuhan itu Maria kasih tahu, gak bantuin aku. Yesus bilang apa? Maria mengambil yang terbaik. Ya. Duduk dekat kaki Tuhan adalah yang terbaik daripada segala aktivitas kita di dunia ini. Marta tidak salah, dia menyediakan makanan untuk tamu-tamu yang datang untuk ketemu Yesus. Enggak salah, saudara. Tetapi salahnya dia memprioritaskan aktivitas dunia itu ketimbang Maria seperti memprioritaskan Yesus. Jadi salah prioritas. Ya, Marta nggak salah, jangan nanti, oh kalau gitu nggak usah ke dapur ya, nanti kayak Marta. Enggak, tetap ada bagian itu, saudara. Ya, tapi bicara prioritas di kaki Yesus itu apa ya? Prioritas utama. Coba saudara 5 menit dulu lah, ya. Bicara dengan Yesus. Habis saudara,
Do you love me? Saudara jawab sendiri, ya. Dan saya percaya kita akan sama-sama terus maju, semakin cinta kepada Yesus. Tolong tim musik boleh maju. Ya, prioritaskan pacar kita Yesus. Saya teringat ada satu kenalan saya, dia seorang yang sangat cinta Yesus. Dia sangat aktif dalam pelayanan. Waktu dia pacaran dengan pacarnya ini, kawan saya laki-laki, pacarnya ngetes saudara. Ada enggak selain aku gitu loh, yang kamu cintai? Dia pikir wanita lain saudara. Enggak, cuman kamu kok, bener cuman kamu, enggak ada yang lain kok, cuman kamu gitu. Bener. Ternyata bilang kalau cuman aku, kamu bakal gagal. Aku mau jawabannya bukan itu. Dan ternyata jawaban yang diharapkan, kamu harus cinta Yesus lebih daripada aku, pacarnya. Luar biasa saudara ya. Jadi ini satu pelajaran buat kita, biarlah Yesus adalah segala-galanya buat kita. Yesus adalah yang paling kita cintai. Saya dengan Yogi, saya harus cinta Yesus lebih dari Yogi. Yogi harus cinta Yesus lebih daripada cinta kepada saya. Mungkin saudara masih belum bisa terima, gak apa-apa. Tapi saya percaya itu yang Yesus minta. Itu sebabnya dia bilang, barang siapa yang tidak meninggalkan ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki atau perempuan, tidak layak menjadi muridku. Karena dia ingin menjadi yang pertama saudara. Jadikan dia yang kita cintai pertama. Jangan bisnis saudara, jangan pekerjaan saudara, jangan istri saudara, jangan anak saudara.